warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Putri Anissa dari kelas Biologi B 2020. Nah, di sini saya akan membuat video tentang fungi atau jamur untuk memenuhi tugas sistematika dan biodiversitas kriptogram. Nah, jamur apa sih yang akan saya bahas di sini? Nah, teman-teman, dari tadi kalau misalnya udah nungguin apa aja sih yang pengen dibahas di video ini, karena tadi aku sebut videonya tentang jamur. Nah, di sini saya bakalan ngejelasin tentang jamur pada oncom. Nah, apa sih jamur pada oncom itu? Oke, jadi jamur pada oncom itu namanya atau diambil dari genus Neurospora sp, di mana spesiesnya biasanya yang dipakai itu Neurospora cytopila. Nah, dahulunya namanya bukan Neurospora cytopila, tapi Monilia cytopila, di mana nama Neurospora cytopila ini berasal dari kata neuron atau sel saraf, dan spora pada jamur oncom ini berbentuk akson atau menyerupai bentuk akson, Makanya di sini dibilang neurospora karena sporanya yang mirip dengan akson, seperti itu. Nah, jamur oncom ini termasuk dalam kelompok kapang atau jamur yang berbentuk filamen. Ini kalian bisa lihat di sini contoh jamurnya seperti apa, tapi aku pengen ngasih lihat gimana sih jamur oncom itu yang aslinya. Nah, ini teman-teman spesimen asli dari oncom sendiri. Nah, di sini dapat jamurnya, di sini kelihatan. Nah, oke, aku bakalan ngejelasin tentang atau bagian-bagian dari jamur. Sebelumnya aku bakal ngejelasin tentang klasifikasi dulu nih dari jamur Neurospora sp ini. Nah, tadi udah ngeliat gimana bentuk aslinya dari jamur oncom ini. Nah, selanjutnya aku bakalan ngejelasin dulu klasifikasi dari jamur oncom ini. Nah, jamur oncom atau fungi dari Neurospora sp ini termasuk ke dalam kingdom fungi. Filumnya, kalau filumnya itu dia Ascomycota. Nah, ada lagi nih di bawah filum yaitu subfilum, yaitu Pezizomycotina. Nah, kalau misalnya berdasarkan kelasnya, di sini kelasnya Ascomycetes. Nah, kalau misalnya berdasarkan ordernya, Sordariales. Selanjutnya ada family-nya yaitu Sordariaceae. Lalu genusnya Neurospora, dari spesiesnya Neurospora sp, atau yang biasa kita pakai di jamur oncom ini yaitu Neurospora cytopila. Nah, aku bakalan ngejelasin sedikit tentang karakter dari Neurospora sp ini, di mana medianya itu biasanya dengan kelembapan yang tinggi dengan suhu yang optimum 20-30 derajat Celcius pada kondisi aerobik. Nah, bagaimana ciri-ciri morfologi dari jamur ini? Nah, ciri-cirinya itu bentuk miseliumnya berseptat, lalu konidianya berwarna jingga, berbentuk seperti tepung, lalu juga ada bentuk sporanya yang sudah saya tadi jelaskan, itu seperti urat saraf yang berloreng-loreng atau seperti akson. Makanya dia sekarang disebut Neurospora sp karena sporanya itu berbentuk menyerupai bentuk syaraf, seperti itu. Nah, selanjutnya dia itu termasuk ke dalam jenis kapang kelas Ascomycetes. Nah, selanjutnya jenis kapangnya ini bersifat mesofilik. Lalu bagaimana ciri fisiologi dari Neurospora sp ini? Nah, biasanya si Neurospora sp ini mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan
protease yang aktif selama fermentasi. Nah, selanjutnya dia juga menguraikan pati menjadi gula. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara bereproduksi si jamur Neurospora sp ini atau fungi dari Neurospora sp ini? Itu dia dengan cara seksual dengan Ascospora dan aseksualnya dengan membentuk conidium. Dia berkembang biak dengan cepat pada kelembaban yang tinggi dengan suhu optimum berkisar 20 sampai 30 derajat. Oke, selanjutnya aku bakalan ngebahas bagian-bagian apa aja sih yang ada di Neurospora sp ini. Nah, di sini sudah terlihat struktur dari Neurospora sp ini. Nah, bahwa di Neurospora sp ini ada dinding membran, conidia, ada inti nukleusnya juga, ada yang saya bilang tadi Ascosporanya, lalu ada hifa yang bersepta juga, seperti itu. Nah, jadi Neurospora sp ini yaitu organisme yang pertumbuhannya sangat cepat, tetapi Ascosporanya membutuhkan perlakuan khusus karena sel hifanya memiliki inti yang banyak atau multinukleat. Nah, selanjutnya miseliumnya itu berpigmen dengan jumlah pigmen yang bervariasi tergantung substratumnya.